warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi rasulillahi jami'in amma ba'du. Syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat, yang telah memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita. Tak lupa pula salawat beriring salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Roni Nanata dengan ujung NPM 069. Pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah studi kasus kebijakan publik di Kota Bengkulu, yaitu pembongkaran pondok pedagang di kawasan Pantai Panjang yang kami analisis menggunakan perspektif mata kuliah manajemen proyek. Dalam manajemen proyek, sebuah kegiatan tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan fisik, tetapi sebagai suatu rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan, ruang lingkup, waktu pelaksanaan, anggaran, serta melibatkan banyak stakeholder dengan kepentingan yang berbeda. Pantai Panjang Bengkulu merupakan salah satu kawasan wisata utama yang sedang dilakukan penataan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks manajemen proyek, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai proyek revitalisasi kawasan wisata. Tujuan utama proyek ini adalah untuk menata kembali kawasan Pantai Panjang agar lebih bersih, tertata, modern, dan memiliki daya tarik wisata yang lebih tinggi. Namun, dalam pelaksanaan sebuah proyek selalu ada tantangan, terutama dalam hal manajemen stakeholder dan dampak sosial. Dalam kasus ini terdapat pedagang yang terdampak langsung karena tempat usaha mereka dibongkar. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan membahas proyek ini dalam argumen, dalam gambaran umum alasan proyek, pelaksanaan, manfaat, risiko, hingga evaluasi proyek. Kami juga melakukan wawancara langsung di lapangan untuk melihat bagaimana kondisi nyata dari perspektif berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari dua perspektif, yaitu manajemen proyek dan MSSP. Dari sisi manajemen proyek, ruang lingkup proyek adalah penataan ulang seperti pembongkaran pedagang-pedagang yang sudah tidak tertata rapi di kawasan Pantai Panjang. Tujuan dari sisi manajemen proyek ini tentu saja agar kawasan Pantai Panjang tertata secara rapi sehingga mendatangkan wisatawan untuk berkunjung di kawasan Pantai Panjang. Perspektif MSSP, kebijakan ini merupakan salah satu strategi pemerintahan daerah Kota Bengkulu dalam sektor pariwisata untuk mendatangkan wisatawan lain sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah yang ada di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, Pantai Panjang dijadikan salah satu aset pemerintahan daerah untuk dilakukannya peningkatan secara modern sehingga tentu saja mendatangkan wisatawan lain dan terjadinya peningkatan daerah yang ada di Kota Bengkulu. Melanjutkan yang Aktania tadi, bahwasanya dalam manajemen proyek terdapat konsep project justification, yaitu alasan mengapa proyek ini dilakukan. Alasan utamanya adalah kawasan Pantai Panjang dinilai kurang tertata, kurang rapi, dan kurang bersih, sehingga kurang optimal sebagai kawasan wisata unggulan. Sedangkan dalam manajemen strategi sektor publik, kebijakan ini merupakan bagian dari formulasi strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing daerah melalui sektor pariwisata. Strategi ini mencakup penataan ruang kota, peningkatan kualitas wisata, serta optimalisasi aset daerah. Namun, dalam analisis strategi sektor publik, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan social inclusion, yang keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Disinilah muncul tantangan karena meskipun strategi ini baik untuk jangka panjang, terdapat dampak langsung pedagang kecil yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik harus mampu menyeimbangkan antara tujuan strategi dan dampak sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan proyek dan implementasi kebijakan. Dari sisi manajemen proyek, tahap ini disebut project execution, yaitu pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat. Pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP dan instansi terkait dengan tahapan sosialisasi, peringatan hingga pembongkaran pondok pedagang. Namun, dari sisi manajemen strategi sektor publik, ini merupakan tahap implementasi kebijakan publik. Dalam tahap ini, sering terjadi policy gap, yaitu perbedaan antara kebijakan yang direncanakan dengan kondisi di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan pedagang mengenai kesiapan pelaksanaan kebijakan. Beberapa pedagang merasa belum dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan maupun implementasi. Ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan sektor publik, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh keputusan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan komunikasi dengan masyarakat. Pada segmen ini,
saya akan menjelaskan manfaat penataan ulang Pantai Panjang dari perspektif manajemen proyek maupun perspektif manajemen strategi sektor publik. Dalam manajemen proyek, keberhasilan tidak hanya dilihat dari selesainya suatu pekerjaan, tetapi juga dilihat dari manfaat atau output yang dihasilkan dari penataan ulang tersebut. Di perspektif MSSP, kebijakan ini merupakan strategi dari pemerintah untuk meningkatkan suatu destinasi wisata dari kawasan Pantai Panjang tersendiri. Jika kawasan wisata pantai ini lebih tertata dan rapi, maka pemerintah atau pemangku kebijakan berharap wisatawan yang datang ke ikon Bengkulu yaitu Pantai Panjang ini meningkat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap berkembangnya ekonomi warga sekitar. Namun, keberhasilan dalam kebijakan publik tidak hanya diukur oleh perubahan fisik yang terjadi saja, tetapi juga diukur oleh manfaat yang dirasakan warga sekitar serta wisatawan atau seluruh masyarakat yang terlibat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana risiko proyek dan dampak kebijakan. Dalam manajemen proyek terdapat risiko sosial yang mana muncul akibat penolakan dari stakeholder terdampak. Sedangkan dalam manajemen ini strategi sektor publik, hal ini termasuk dalam policy right, yaitu risiko kegagalan kebijakan akibat resistensi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian kurangnya komunikasi dan keterlibatan masyarakat menyebabkan sebagian masyarakat ini merasa tidak dilibatkan dalam proses kebijakan. Kemudian akibat muncul dampak dari kasus ini sendiri, yakni berupa kehilangannya mata pencaharian bagi pedagang kecil di sekitaran pantai. Berdasarkan hasil wawancara tadi bersama salah satu pedagang yang kami lakukan dengan pedagang tersebut di kawasan Pantai Panjang, diketahui bahwasannya para pedagang tersebut sudah cukup lama berjualan di lokasi tersebut dan menjadikan aktivitas pedagang sebagai sumber utama pencarian mata pencarian mereka. Kemudian keberadaan usaha di kawasan pantai ini sendiri telah menjadi bagian kehidupan ekonomi mereka sehari-hari. Sehingga ketika terjadi pembongkaran pondok pedagang, kondisi tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar dan ekonomi yang sangat besar bagi usaha-usaha kecil yang untuk mendapatkan sumber penghasilan dari mereka. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang evaluasi kebijakan dari perspektif manajemen proyek dan manajemen strategi sektor publik. Nah, untuk manajemen proyek sendiri, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah proyek itu sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Nah, jika dilihat dari sisi fisiknya, penataan Pantai Panjang ini sudah berjalan dengan cukup baik, di mana dapat dilihat dari kawasan Pantai Panjang yang sekarang sudah terbuka, rapi, dan tertata. Namun, jika dilihat dari perspektif kebijakan manajemen strategi sektor publik, kebijakan itu dinilai berhasil bukan hanya dari keberhasilan fisiknya, tetapi juga dinilai dari keberhasilan kepuasan masyarakat, dampak sosialnya, dan dampak ekonominya bagi masyarakat. Dari hasil analisis kami masih terdapat beberapa tantangan dalam aspek komunikasi dan manajemen stakeholder itu sendiri. Nah, sebagian pedagang itu masih belum mendapatkan solusi yang jelas setelah pembongkaran itu dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik itu harus memperhatikan dua aspek tersebut. Yang pertama yaitu pembangunan daerah itu sendiri, dan yang kedua pastinya kesejahteraan masyarakat. Adapun saran dari kelompok kami yaitu yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dengan stakeholder, yang kedua menyiapkan relokasi sebelum implementasi kebijakan, yang ketiga memperkuat analisis dampak sosial dalam perencanaan, dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan proyek pemerintah itu bukan hanya terjadi karena keberhasilan fisiknya, tetapi juga dengan komunikasi kepada masyarakat dan apakah itu dapat mensejahterakan masyarakat, bukan hanya dari proyek yang berjalan dengan